Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya Fauzi di channel Fauzi Avo Auto Info. Di video kali ini saya akan membahas tradisi-tradisi yang unik bahkan nyeleneh yang ada di dunia ini. Ya, kita tahu di dunia ini saya yakin banyak banget tradisi-tradisi yang menarik untuk kita bahas. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang baru masuk di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik di channel ini. Oke, inilah 8 tradisi pernikahan yang paling nyeleneh di dunia. Negara Yunani. Oke, yang pertama ini datang dari negara Yunani. Jadi di negara Yunani itu kalau misalkan kita datang ke pernikahan itu sudah umum kalau kita itu membawa peralatan makan. Tapi yang nyeleneh atau yang uniknya di sini ya teman-teman ya, tradisi membawa peralatan makanan itu yang dibawa itu nanti bakalan wajib dipecahkan. Nah, kenapa kok bisa begitu? Jadi menurut keyakinan orang-orang Yunani, dengan kita memecahkan peralatan makanan, misalkan seperti piring, semakin keras peralatan itu berbunyi, maka itu dapat bisa mengusir roh jahat. Gimana menurut teman-teman? Aneh nggak itu? Negara India. Oke, yang kedua ini ada dari negara India. Jadi di negara India ini tidak kalah nyeleneh lagi ya teman-teman ya. Jadi di negara India ada tradisi itu namanya mencuri sepatu pengantin pria. Aneh nggak itu? Jadi dari ceritanya si pengantin pria sebelum mencapai altar, sepatu tersebut disimpan. Lalu dari keluarga wanita itu mencari sepatu dari pengantin pria tersebut. Nah, apabila sepatu tersebut ditemukan, maka si pengantin pria wajib mengganti sepatu tersebut dengan mahar yang diinginkan oleh pengantin wanita. Ya, termasuk nyeleneh tapi juga unik ya teman-teman ya. Negara Tiongkok. Sebelumnya dari India, sekarang kita menuju negara Tiongkok. Nah, kalau kita ngomongin pernikahan itu pasti ada yang namanya ketawa-ketawa, hatinya senang seperti itu. Ini malah di negara Tiongkok orang menikah malah penuh dengan tangisan. Nah, tangisan itu merupakan suatu tradisi bagi mereka. Yang uniknya di sini ya, sebelum 1 bulan sebelum pernikahan, para pengantin wanita itu diajari oleh neneknya harus menangis minimal 1 jam per hari. Jadi latihan tersebut itu tujuannya agar di hari pernikahannya itu nangisnya itu bisa benar-benar nangis yang apa ya, nangis yang benar-benar menghayati. Jadi semakin nadanya itu berbeda, itu dianggap sebagai tangisan kebahagiaan. Gimana menurut teman-teman sekalian? Negara Prancis. Selanjutnya kita menuju ke negara Prancis ya. Tamu undangan kan biasanya dikasih suguhan makanan yang lezat-lezat, dan setelah acara sisanya itu biasanya dibungkus untuk dibawa pulang. Nah, tetapi berbeda di negara Prancis ini. Untuk sisa-sisa makanan dari acara pernikahan tadi itu dikumpulkan oleh para tamu undangan untuk diberikan kepada para pengantin pria dan wanita itu. Menurut tradisi mereka, tujuan untuk mengumpulkan makanan tersebut untuk nambah stamina saat malam pertama. Nah, keren nggak itu negara Prancis? Ini hanya ada di negara Prancis ya teman-teman. Negara Afrika. Negara selanjutnya ini datang dari negara Afrika. Kalau kita ngomongin masalah pernikahan, setelah hari pernikahan acaranya, malam yang ditunggu-tunggu adalah malam pertama yang tidak bisa dibayangkan ya, yang malam-malam yang paling indah. Tapi di Afrika ini justru malam tersebut itu menjadi malam yang kagok ya kalau kata orang Jawa. Karena apa? Kepala desanya ikut-ikut. Jadi tradisi di negara Afrika ini ketika malam pertama para pengantin ini wajib diinstruksikan untuk berhubungan seks ya. Jadi kepala desanya itu ada di bawah ranjang dan para pengantinnya ada di atas ranjang, diinstruksikan untuk berhubungan seks. Jadi ceritanya enak-enak lagi mau berpose, ayo atas-atas, gaya samping, gaya ke atas, gaya ke bawah. Jadi seperti itu. Kira-kira nih teman-teman, kalau teman-teman hidup di Afrika mau nggak menuruti adat istiadat yang ada di sana? Tapi ya namanya adat istiadat ya, mau nggak mau kita hidup di sana harus menuruti ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke negara yang berikutnya.
negara Korea Selatan. Oke, yang berikutnya ini ada dari negara Korea Selatan ya. Di negara Korea Selatan mempunyai tradisi pernikahan yang akan membuat pengantin pria merasa kesakitan. Nah, jadi pengantin pria ini dipukuli telapak tangannya oleh para teman-temannya. Itu dipukuli bergantian seperti itu sambil diikat. Nah, menurut tradisi, hal itu dilakukan untuk menambah stamina dari pengantin pria tersebut. Kalau menurutku sih itu cukup nyeleneh ya teman-teman ya. Bukannya menambah stamina itu malah tambah lesu. Gimana nih menurut teman-teman sekalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, Negara please India. like and share this video. Oke, setelah kita muter-muter ke berbagai negara, kita kembali lagi ke negara India. Jadi di negara India itu ada suatu kepercayaan bahwasanya apabila wanita memiliki hasrat untuk menikah lebih besar dibandingkan dengan pria, maka wanita tersebut dianggap sebagai wanita yang terkutuk. Untuk itu, untuk menghilangkan kutukan tersebut, si wanita ini dinikahkan dengan pohon karena dipercaya akan memindahkan kutukan tersebut dan sang wanita akan terhindar dari kesialan. Cukup aneh kan teman-teman? Oke teman-teman, itulah tadi sederet tradisi-tradisi unik yang ada di dunia. Mungkin menurut kita hal itu aneh, tapi belum tentu menurut mereka. Karena yang namanya tradisi itu harus kita hormati ya teman-teman. Dan kita harus sebagai warga negara yang baik, kita yang ada di daerah tersebut, kita harus menghormati tradisi-tradisi yang ada. Itu dulu dari saya. Kalau mungkin ada kritik atau saran, monggo tinggalkan komen di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, share, komen, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di channel ini. Saya Fauzi, salam AVO Auto Info.